Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi malam ini dengan saya Pak Bi, live IG live dari @subiakto. Malam ini saya akan ngebahas tentang pivot resto jadi ghost kitchen ya. Saat COVID, saya akan ditemani oleh bintang tamu Ibu Yuyun, praktisi kuliner yang menjadi guru masak atau guru kuliner di mana-mana. Muridnya seabrek-abrek dari Sabang sampai Merauke. Beliau akan menemani saya 1 jam ke depan. Kita akan ngebahas tentang pivot resto dari resto menjadi ghost kitchen. Menarik karena resto itu adalah dine-in, sementara kalau ghost kitchen itu adalah delivery. Nah, ini perlu banget disimak buat teman-teman yang punya restoran, karena ini jarang-jarang kita bisa ngobrol tuntas dengan Bu Yuyun. Jadi silahkan menyimak. Nanti yang akan dijelaskan mereka teman-teman. Ini Bu Yuyun bukan ya? Oh, belum, oke. Jadi teman-teman nanti yang agendanya hari ini atau rundownnya hari ini, saya buka-buka dulu topiknya, kemudian nanti akan dibahas oleh Bu Yuyun. Udah gitu kira-kira setengah jam gitu, 20 menit kita sisakan untuk pertanyaan-pertanyaan. Monggo silakan yang mau tanya-tanya. Ini kesempatan langka bisa mengundang Bu Yuyun, karena Bu Yuyun ini juga untuk malam ini beliau mengorbankan kelas masak beliau. Jadi ada kelas masak secara online yang dikomandoi atau diasuh oleh Bu Yuyun. Untuk menemani teman-teman malam ini ya. Jadi mohon penghargaan saya yang tinggi-tingginya buat Bu Yuyun atas pengorbanannya, mengorbankan kelas sendiri untuk memenuhi undangan saya. Bu Yuyun ini orang Sidoarjo, kalau ngomong ceplos-ceplos, jangan tersinggung kalau beliau ngomongnya belak-belakan, karena memang begitulah orang Jawa Timur ya. Orang Jawa Timur itu selalu ngomong apa adanya, ngomong di depan, nggak pernah ngomong di belakang. Jadi nanti kalau mendengar beliau ngomong belak-belakan, jangan kaget. Saya juga awal kenal juga kaget sih sebenarnya, kalau ngomong ceplos-ceplos gitu. Dan terus terang, oke. Saya sapa dulu beberapa teman yang sudah login, yang sudah tune in. Bentar, saya makan obat dulu biar segar. Oke. Ada Supriyanto Power ID, kemudian ada Banana Aladin, kemudian ada Warung Kolonial, kemudian ada Bu Yuyun Anwar udah masuk. Sekarang silakan Bu Yuyun
request untuk join. Nanti saya approve, terus kita bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama teman-teman malam ini. Silakan. Ya, ini ada, wah banyak anak buahnya Bu Yuyun nih kelihatannya nih. Kemudian ada Happy Cepi, Fani Adnan, Aldi Brahma Setia. Halo Pak, sehat selalu. Ya, oke. Sama-sama saling mendoakan. Oke. Silakan Bu Yuyun klik request untuk join. Nanti saya add, kita bisa langsung ngobrol bareng. Oke. Bu Yuyun sudah, kita tunggu kehadiran beliau. Baik. Tadi saya sudah kasih masukan sedikit teman-teman siapa sih di Anwar ini. Jadi sekarang karena Bu Yuyun sudah masuk, silakan Bu Yuyun memperkenalkan diri. Mungkin HP-nya ditumbukin sedikit dulu. Jadi ini Bu Yuyun cuma di atas segini. Nah, Oke Pak. Ya, baik. Silakan memperkenalkan atau menyapa teman-teman yang sudah pada masuk. Silakan Bu Yuyun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Saya perkenalkan, saya muridnya Pak Bi, pengejar Pak Bi. Ya. Kita juga ada kelas di rumah UKM yang kita bikin untuk forum resto manajemen ya Pak ya. Di situ kita bahas tentang manajemen resto dari hulu hilir. Cuma malam ini banyak bahas tentang ghost kitchen-nya ya Pak ya. Jadi pekerjaan saya tukang ngamen dari satu UKM ke UKM yang lain. Jadi bantu-bantu teman-teman terutama di teknologinya ya. Masih ingat banget waktu Pak Bi bilang Bu Yun itu DNA-nya adalah guru yang ngajar yang frozen food. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ya Pak ngomong seperti itu ya Pak. Akhirnya mungkin sekarang malah jawaban itu sekarang dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi itu Pak. Sekian tahun yang lalu sudah saya ramal Bu Yuyun akan menjadi guru ilmu teknologi tersebut. Karena beliau ini punya background sebagai ahli makanan di perusahaan yang melakukan tersebut ya. Jadi ini suara dari Bu Yuyun agak berisik, tapi ada kabel-kabel yang kurang kencang. Ya, di saya Bu Yuyun suaranya berisik. Oh, gimana Pak? Ya, di saya suaranya Bu Yuyun berisik. Mungkin gimana Pak? Kabelnya kurang nyok. Udah Pak, tes. Udah Pak? Ya, udah lumayan. Udah ya. Tes ya? Iya. Biasanya kalau pakai mic begitu suka berisik. Iya. Oke, jadi sebelum COVID datang, pelanggan yang mendatangi makanan. Setelah COVID datang, pelanggan diambil rumah, menunggu makanan datang. Karena makanan itu orang tak bisa makan gitu. Jadi mau diambil rumah, kerja dari rumah, tetap ini Bu Yuyun mungkin nggak perlu pakai headset, dicabut aja Bu. Oke Pak. Ya dicabut aja itunya, kabelnya. Nah, ya, bagus sih. Ya. Nah, sebelum COVID datang, resto boleh terima tamu banyak-banyaknya. Setelah COVID datang, resto harus menutup pintu, rapat-rapat, takut menjadi pusat penularan. Ya. Goodbye resto dengan tempat duduk yang Instagramable, goodbye nongkrong rame-rame di kafe, tapi resto nggak boleh berhenti beroperasi. Resto harus jalan karena ada karyawan yang harus digaji. Ini hubungan dari saya.
Nah, resto tetap bisa beroperasi di balik pintu tertutup karena nggak berwijak Mm, dengan mm. memenuhi protokol yang jaga jarak, jaga kebersihan, tidak boleh batuk sembarangan setiap 10 menit harus cuci tangan. Ya. Ini adalah sistem. Lalu, silakan diceritakan teman-teman yang punya resto ini di COVID-19 ini bagaimana bisa banting setir menjadi bus kita. Monggo. Mungkin saya jelaskan dulu ya Pak, mengenai konsep ghost kitchen itu adalah sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu memang kita sempat bahas tentang ghost kitchen. Jadi ghost kitchen itu adalah resto tanpa resto, terus kemudian fasilitasnya juga minim, nggak usah pakai tempat duduk, nggak usah pakai waiters dan sebagainya. Jadi resto tanpa resto disebut ghost kitchen karena antara pembeli dan penjualnya tidak ketemu Pak, makanya disebut ghost atau dark itu karena tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual. Ya. Justru itu jadi jawaban karena sekarang antara pembeli dan penjual tidak boleh ketemu, mereka Oh, harus ada di rumah gitu. Jadi ini jadi jawabannya sekarang itu ghost kitchen. Nah, eh, mungkin bagi teman-teman yang awalnya itu adalah dine in Pak ya, dine mhm. in, terus kemudian dia punya restorannya dia ada juga pakai ojol, itu bukan berarti murni ghost kitchen Pak. Kalau Ya, ghost kitchen hanya diperuntukkan untuk online. Kalau misalnya kayak kita punya restoran, terus kemudian restoran kita ada juga dijual di online, itu bukan mhm. murni ghost kitchen ya. Itu Mhm. mungkin revenue stream tambahan dia lewat online, tapi kalau di ghost kitchen ya murni hanya untuk online saja, tidak melayani dine in sama sekali gitu Pak. Ya, ya. Jadi dengan adanya kondisi yang sekarang sebetulnya kalau kita mau switching ke ghost kitchen ya sangat ini Pak, sangat pas banget situasinya. Apalagi kalau kita ngomong ghost kitchen itu sebetulnya saya kan selama ini kalau develop ghost kitchen kan pakai canvas brandingnya Pak B. Ya, ya. Karena kan antara pembeli itu enggak ketemu Pak, jadi Ya. enggak bertemu tatap muka, itu produk itu bisa dimainin. Jadi Mhm. kalau misalnya sekarang katakanlah ya, salah satu contoh bisa katakanlah kita punya restoran ayam goreng Pak. Ayam goreng kita kan nggak bisa jualan dine in, Ya, nggak bisa jualan dine in, berarti di luar delivery yang kita bahasanya ghost kitchen ya Pak ya. ya. Katakanlah yang ada sekarang, katakanlah mereknya merek X, kemudian merek X itu kemudian kita jual untuk online-nya katakan 80% Pak ya. Berarti kita switchingnya kan sudah 80%. Tapi tetap mereknya adalah X. Ini kesempatan kita Pak untuk develop baru lagi. Misalnya katakanlah mereknya Y. Tapi bahan Ya. bakunya sama Pak. Nah, di Hmm. bahan baku yang sama itu bagaimana caranya ayam yang tadi katakanlah kalau di dan kanvasnya Pak B kan ada value yang berlapis-lapis seperti itu, sehingga Betul. bukan ayam goreng yang tadi di brand X, tapi Ya, kita mungkin brandnya ada brand Y gitu ya, Pak. Jadi satu produk bisa beberapa brand, jadi ya. optimalisasinya amat sangat luar biasa Ya, untuk sehingga supply teman-teman chain-nya itu ya, iya supply chain-nya jadi lebih aman. Oh iya, Bu Yuyun, barangkali dapetnya Bu Yuyun ada kipas angin atau apa? oh Dan iya iya ini bentar-bentar ya agak berisik lah. sudah Pak, sudah Pak, Masih. halo, masih berisik. Oke, Bu Yuyun menghilang. Baik. Jadi di sini definisi ghost kitchen adalah ghost kitchen resto tanpa resto. Pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka. Ini definisi dari ghost kitchen. Sangat cocok saat social distance alias jaga jarak, tidak ada pertemuan tatap muka. Coba saya cek lagi apakah Bu Yuyun sudah request lagi. Oke, baiklah. Jadi eh, kita tunggu Bu Yuyun untuk masuk lagi. Bu Yuyun coba request kembali.
request lagi untuk saya approve lagi. Oke. Jadi saya isi waktu sambil nunggu Bu Yuyun on lagi, yaitu bahwa pada masa seperti sekarang, orang banyak menyebutnya krisis. Saya tidak terlalu setuju dengan sebutan krisis. Saya sudah berapa kali sampaikan di di live saya bahwa kategori krisis itu adalah kondisi yang tidak stabil, mengandung perubahan yang mendasar untuk lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu adalah krisis. Ibarat kapal terbang, tuh ya, kapal terbang lagi jalan, terus dapat turbulence, dapat badai atau angin sehingga goyang. Itu adalah definisi dari krisis. Tapi masih jalan terus, walaupun goyang terus jalan. Sementara kalau definisi dari chaos itu adalah pesawat lagi terbang, suruh berhenti, matiin mesin. Matiin mesin, ya akhirnya muter-muter nyari tempat untuk tempat untuk landing. Nah, itu saya ibaratkan sebagai survival. Jadi dalam keadaan seperti itu, mau nggak mau kita harus survive, kita nggak bisa mati, ya. Oh, terima kasih. Wow. Kirim sama Bu Dita. Oh, ini sedotannya bukan plastik ya, ini besi. Sedotannya pakai peralon. Oke, kita cari di mana nih Bu Yuyun. Ini Bu Yuyun sudah request lagi. Saya klik lagi, mudah-mudahan lancar. Bisa masuk. Ya, jadi kondisi sekarang ini bisa dikatakan seperti itu. Ya, Bu Yuyun, selamat datang. Iya Pak, ganti HP Pak. Ganti HP, iyalah. Iya. Kalau rongsel lagi. HP banyak Pak. Di toko banyak tuh. Lu tunjukin dikit Bu, baru dari satu potong begini. Ya, iya. Oke Pak. Masih kurang. Posisi kameranya kurang tinggi. Ya. Oke Pak, sudah Pak. Oke. Jadi silakan lanjut, monggo video tentang Ghost Kitchen. Jadi untuk Ghost Kitchen satu produk itu kita bisa bikin beberapa brand Pak. Jadi yang bilang ayam egg yang untuk merek yang awal, terus kemudian katakanlah ternyata kita pengen semua ayam kita kejual tapi tidak melalui dine-in. Sehingga kita bisa bikin brand berikutnya, katakanlah brand Y. Misalnya ayamnya tadi kan ayam goreng pakai kremes, sekarang brand Y-nya adalah ayam pakai cabai dan sebagainya, pakai sambal. Kemudian berikutnya lagi ngomongnya ayam penyet, padahal ayamnya ya itu aja Pak. Dan dan pembelinya kan nggak ketemu Pak, sehingga kita mainkan apapun masih bisa. Nggak bakal ketemu di situ, nggak perlu khawatir itu. Memang syaratnya nggak boleh ketemu antara pembeli dan penjual itu Pak. Ya, karena nanti bisa ketahuan. Ini ayam yang di situ mau pindah ke sini. Kan nggak ketemu Pak. Ya. Maka nanti kan istilahnya itu antara si pembeli yang katakanlah kalau teman-teman punya ketajaman dalam mengiris target marketnya. Nanti kan komunikasinya berbeda-beda Pak. Kalau misalnya brand Y pakai IG apa, komunikasinya pasti beda-beda. Padahal ayamnya sama aja. Dan itu pun dilakukan oleh yang gede-gede juga seperti itu Pak. Gitu. Jadi itu memanfaatkan supply chain atau stok yang sama untuk membuat produk berbeda-beda. Dan bahkan juga bisa membedakan target marketnya, apakah ini untuk kelas menengah, ini kelas di atas, itu adalah kepandaian daripada chefnya untuk memasak. Ya, monggo lanjut. Di Ghost Kitchen itu bentuknya macam-macam Pak. Ada yang single brand, ya. Jadi memang restoran online saja ya.
yang didesain untuk khusus online tapi brandnya cuma satu, atau mungkin bisa juga dia multi brand ya. Multi brand itu artinya dia punya beberapa brand, bisa di brand itu adalah satu ayam dijadikan 4 brand bisa. Kalau orangnya pinter ya Pak ya, orangnya pinter bikin per kategori dan tajam di cari ceruknya, mungkin bisa satu ayam bisa bikin 4. Terus atau mungkin bisa jadi beda produk, bisa itu multi brand. Dia dia bisa aja itu tadi apa ya, bikin sendiri. Kalau dia memang develop khusus untuk ghost kitchen. Atau yang kedua Pak, optimalisasi resto yang ada. Sekarang kan teman-teman kan posisinya sedang down, tidak bisa jualan dine-in. Nah itu dioptimalkan pakai fasilitas yang ada gitu. Jadi bisa itu kayak gitu. Atau ada lagi bentuknya Pak yang namanya share kitchen. Ya, kalau biasanya kan dari grup-grupnya mereka, misalnya Grab bikin Grab Kitchen, Gojek bikin Go Kitchen. Nah, mungkin sekarang secara pribadi teman-teman bisa joinan. Ini aku punya fasilitas dapurnya banyak, dapurnya luas, tapi nggak optimal. Jadi bisa kita optimalisasikan untuk bikin barang-barang share kitchen. Jadi nggak usah invest kompor sebagainya, manfaatin yang ada. Atau mungkin ada bentuk lagi Pak, bentuk yang 4. Dia tuh join menjadi bagian dari kayak Gojek atau Grab. Jadi ada yang di Grab Kitchen masuk ke sana, itu bisa juga. Tapi memang Ghost Kitchen selain individu yang bikin, dari pihaknya si aplikator pun juga punya brand sendiri Pak. Jadi kayak contohnya Gojek itu punya brand banyak, dia sudah multi brand Pak. Ada kopi namanya Kopi Feeling Brew, dia punya lagi namanya ayam Box & Co, ada lagi nasi ambyar. Nah itu saya membuktikan teorinya Pak Bi bahwa satu produk kalau kita tajam memberikan kategori dan value added yang berlapis-lapis, berarti ayamnya sama aja, satunya dikasih nama nasi ambyar, nasi ayam ambyar, satunya Box & Co. Kalau kita ngomong sambelnya sama aja Pak rasanya, cuma satunya pakai besek, satunya pakai kotak, itu aja. Ganti beda packaging aja ya? Iya, beda packaging, sama kayaknya irisannya lebih dipertajam. Kalau nasi ambyar tuh seperti Pak Bi ajarkan, oh ini karakternya begini-begini seperti itu. Kalau ayamnya sama aja, jadi mungkin apa ya Pak ya, itu media aja. Media, cuma dia bagaimana menggerakkan konsumen. Oh kalau kamu orang agak sedikit punya duit, belinya ambyar. Kalau duitmu pas-pasan, Box & Co, karena dia selalu konsepnya adalah pertemanan gitu loh Pak. Konsep menunya dia pertemanan kayak itu. Mungkin beda target marketnya seperti itu Pak. Ya, bagi teman-teman yang suka berbisnis di resto, baik dine-in maupun yang delivery, ini kalau Gojek atau Grab buat Ghost Kitchen, ini ibaratnya wasit ikut renang bola.